Yehosua atau Kitab Yosua pasal 9. Dan terjadilah ketika semua raja yang ada di seberang sungai Yordan, di pegunungan dan di dataran rendah dan di sepanjang pesisir pantai laut besar di depan Libanon mendengar hal itu, yakni raja orang Het dan orang Amori dan orang Kanaan dan orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus, maka dengan satu suara bergabunglah mereka untuk berperang melawan Yehosua dan orang Israel. Dan penduduk Gibeon mendengar apa yang telah Yehosua lakukan terhadap Yeriko dan Ai. Lalu mereka bertindak licik. Mereka pun pergi dengan berpura-pura menjadi utusan dan mengambil karung-karung tua untuk keledai-keledai mereka, dan kirbat-kirbat anggur yang buruk, bahkan yang robek dan dijahit kembali, juga kasut-kasut usang dan yang ditambal pada kaki mereka, dan pakaian-pakaian tua pada tubuh mereka, dan semua bekal roti mereka telah kering, sudah jadi remah-remah. Dan mereka pergi kepada Yehosua ke perkemahan di Gilgal, dan mereka berkata kepadanya dan kepada orang-orang Israel, "Kami ini datang dari negeri yang jauh, dan sekarang buatlah perjanjian dengan kami." Lalu orang Israel berkata kepada orang Hewi itu, "Mungkin saja kamu tinggal di tengah-tengah kami, maka bagaimana kami dapat mengadakan perjanjian dengan kamu?" Dan mereka berkata kepada Yehosua, "Kami adalah hamba-hambamu." Dan Yehosua bertanya kepada mereka, "Siapakah kamu dan dari manakah kamu datang?" Dan mereka berkata kepadanya, "Hamba-hambamu ini telah datang dari negeri yang sangat jauh, karena nama Yahweh Elohimmu, karena kami telah mendengar kemasyhurannya dan segala yang telah dia perbuat di Mitsrayim, juga segala yang telah dia perbuat terhadap kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan, kepada Sihon raja Hesbon dan Og raja Basan yang tinggal di Astarot." Maka para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami dengan mengatakan, "Bawalah bekal di tanganmu untuk perjalanan, dan pergilah menemui mereka, dan kamu harus berkata kepada mereka, 'Kami ini hamba-hambamu, maka sekarang buatlah perjanjian dengan kami. Kami membekali diri kami dengan roti panas kami ini dari rumah pada hari kami keluar untuk pergi kepadamu. Tetapi sekarang, lihatlah, ia telah kering dan telah menjadi remah-remah. Dan inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Namun lihatlah, ia telah robek-robek dan pakaian-pakaian kami ini, juga kasut-kasut kami, telah menjadi usang karena sangat jauhnya perjalanan.' Lalu orang-orang itu mengambil bekal mereka, dan mereka tidak pernah menanyakan perkataan Yahweh. Dan Yehosua membuat perdamaian dengan mereka, juga membuat perjanjian dengan mereka untuk membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin jemaat itu bersumpah kepada mereka. Dan di akhir hari ketiga setelah mereka membuat perjanjian dengan orang-orang itu, maka terjadilah mereka mendengar bahwa orang-orang itu adalah tetangga mereka dan tinggal di tengah-tengah mereka. Lalu berangkatlah Bani Israel, dan pada hari ketiga tibalah di kota-kota mereka. Dan kota-kota mereka adalah Gibeon dan Kefira dan Beerot dan Kiryat Yearim. Maka Bani Israel tidak memukul kala mereka, karena para pemimpin jemaat itu telah bersumpah kepada mereka demi Yahweh Elohim Israel. Dan bersungut-sungutlah seluruh jemaat terhadap para pemimpin itu. Dan para pemimpin itu berkata kepada seluruh jemaat, "Kami telah bersumpah kepada mereka demi Yahweh Elohim Israel. Maka sekarang kita tidak dapat menjamah mereka. Kita akan melakukan ini kepada mereka, yaitu membiarkan mereka hidup, agar murka tidak akan berlaku atas kita, karena sumpah yang telah kami ucapkan kepada mereka."
para pemimpin itu berkata pula kepada mereka, "Biarkanlah mereka hidup dan jadikanlah pembelah kayu dan penimba air untuk seluruh jemaat seperti para pemimpin telah berkata kepada mereka." Lalu Yehosua memanggil mereka dan dia berkata kepada mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu telah menipu kami dengan berkata, 'Kami ini tinggal sangat jauh dari kamu, padahal kamu tinggal di tengah-tengah kami?' Dan sekarang terkutuklah kamu, dan tidak seorang pun dari kamu akan dilepaskan dari menjadi budak dan pembelah kayu dan penimba air untuk bait Elohimku." Dan mereka menjawab Yehosua dan berkata, "Oleh karena telah dikabarkan dengan pasti kepada hamba-hambamu ini, apa yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan kepada Mose hambanya untuk memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memusnahkan seluruh yang mendiami negeri itu dari hadapanmu. Dan dalam diri kami sendiri, kami sangat takut terhadap kamu, maka kami melakukan hal itu. Dan sekarang lihatlah, kami ada di tanganmu. Lakukanlah apa yang baik dan apa yang benar di matamu untuk dilakukan kepada kami." Maka dia melakukan demikian kepada mereka dan melepaskan mereka dari tangan Bani Israel, dan mereka tidak membunuhnya. Dan pada hari itu Yehosua menjadikan mereka pembelah kayu serta penimba air untuk jemaat dan untuk mezbah Yahweh di tempat yang akan dia pilih sampai sekarang.